Kayaknya udah hampir setahun saya nggak bikin video untuk rabut-rabut Quickie. Oke, singkat aja, kali ini saya mau ngenalin atau mau ngasih tahu soal kayu cedar. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu atau sudah familiar dengan kayu cedar ini, dan juga beberapa mungkin ada yang belum tahu. Nah, kayu cedar ini dia dari pohon cedar, itu kategori pohon berjunjung. Ya mirip-mirip seperti pohon pinus, mirip juga pohon cemara, dan sekilas mirip kayu pinus atau kayu jati Belanda. Nah, kalau dibandingin dengan kayu jati Belanda atau kayu-kayu pinus atau fir atau pine, untuk cedar ini dia lebih gelap, terus seratnya dia lebih kelihatan, lebih banyak juga, terus dia lebih berat dan lebih keras. Permukaannya dia halus dengan pori-pori tertutup, terus dia banyak matanya. Karena untuk pohon cedar ini ya mirip-mirip seperti pohon Natal, jadi banyak cabangnya, makanya dia banyak matanya. Nah, salah satu ciri khas kayu cedar yang membedakan dari kayu yang lain itu baunya atau wanginya, karena ini wangi banget, mirip ya apa ya, gaharu mungkin, tapi nggak sewangi gaharu, tapi wanginya ini khas banget. Makanya biasanya untuk kayu cedar ini juga biasa dipakai untuk aromaterapi. Baunya enak banget. Ini cocok kalau misalkan kita bikin hiasan-hiasan atau dekorasi. Terus untuk kayu cedar ini dia kuat untuk eksterior atau kuat terhadap paparan cuaca. Lebih kuat dibandingkan dengan pinus atau kayu jati Belanda, tapi ya belum sekuat jati gitu, atau belum sekuat bengkirai. Nah, sama seperti kayu jati Belanda, kayu cedar juga dipakai untuk palet. Jadi kita bisa beli kayu bekasnya, kayu bekas palet. Ini juga sepertinya kayu bekas palet karena kelihatan kalau kayu bekas palet. Terus untuk belinya di mana? Mungkin di tempat-tempat yang menjual kayu bekas palet atau kayu jati Belanda mungkin ada, cuma mungkin belum terlalu banyak juga. Di marketplace ada. Untuk harganya mungkin kalau untuk yang ukuran ini 6,5 cm lebarnya, mungkin di kisaran harga 10 ribuan mungkin. Tapi itu tergantung lokasi sama ya penjualnya. Nah, kalau teman-teman mau beli biar gak salah tadi ya, itu ciri khasnya adalah baunya atau aromanya. Terus dia lebih gelap, agak sedikit merah karena ini red cedar. Lingkar tahunnya itu padat-padat atau rapat-rapat, sama ya lebih berat dibandingkan dengan kayu jati Belanda biasa. Oke, waktu itu ada pertanyaan soal kertas amplas untuk belt sander. Kenapa sih sering putus? Ya nggak tahu ya, mungkin karena belt sander itu pekerjaannya berat. Terus biasanya kertas amplasnya yang kita pakai itu kasar, jadi dia cepat putus. Saya udah coba beberapa kali untuk bikin pakai kertas amplas yang roll, terus juga coba benerin yang udah putus, tapi tetap aja nggak bisa maksimal cepat putusnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya tips bikin atau nyambungnya, nanti tinggal tulis di komentar. Nah, tipsnya mungkin pada saat beli, untuk sambungannya itu ada dua jenis yang saya tahu. Yang pertama adalah sambungan yang diagonal, yang dia seperti ini, diagonal, sambungan miring. Terus ada lagi yang dia sambungannya miring, tapi seperti apa ya? Seperti di selang-seling. Jadi seperti finger joint, dan ini lebih kuat. Jadi bentuk sambungannya seperti ini, dia seperti finger joint, berbeda dengan yang biasa. Ini yang biasa, yang diagonal, ini yang seperti finger joint. Nah, ini yang saya punya mereknya sama. Ini mereknya Norton. Ini juga mereknya Norton. Nah, untuk yang sambungan seperti finger joint ini, dia lebih mahal sedikit dibandingkan dengan yang biasa. Oke, semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.